Itu asumsi kita tuh sudah benar-benar tertanam di bawah sadar kita, benar-benar kita ada belief system bahwa orang itu pasti baik sama kita. Coba datengin berurusan sama dia. Aku jamin 100%. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Kali aku mau share tentang salah satu teknik untuk kita teknik berdoa selain dengan teknik the law of attraction. Sebenarnya ini pasti sering juga udah kita gunakan sebenarnya ya, tapi mungkin kita nggak sadar gitu. Nah, teknik-teknik untuk kita memanifestasi mimpi atau keinginan kita kepada Allah tentunya. Nah, selain the law of attraction, itu ada teman-teman the law of assumption atau hukum asumsi. Nah, hampir sama tapi beda kalau menurut aku. Nah, gimana selengkapnya? Tonton terus videonya ya. Nah, yang kalau hukum the law of attraction itu kan hukum tarik menarik ya. Sebenarnya sama sih dengan the law of assumption atau hukum asumsi, cuman caranya itu agak-agak beda sedikit ya. Kalau the law of attraction itu kan hukum tarik, kita menarik segala sesuatu yang sesuai dengan diri kita. Nah, the law of assumption sama juga sih, kita akan mendatangkan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita asumsikan. Nah, contohnya aja untuk the law of asumsi itu untuk digunakan misal nih, bagaimana sih caranya agar kita itu disukai dimanapun kita berada, atau orang tuh baik terus sama kita, atau orang tuh respect sama kita gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan hukum the law of assumption atau hukum asumsi. Nah, atau kita ingin mendatangkan hal-hal baik ke dalam kehidupan kita, apapun itu yang kita mau dengan hukum asumsi ini. Baik di dalam the law of attraction maupun assumption itu sama-sama kita tidak boleh terpaku pada realita saat ini. Tapi kita tetap fokusnya atau pikiran dan perasaannya itu adalah pada apa yang kita inginkan, ya, seolah-olah itu sudah terjadi. Nah, sama dengan the law of assumption atau hukum asumsi, misalnya nih, kita mau disukai dimanapun berada, kita tuh disukai orang, ya, kayak orang tuh aware sama kita gitu ya. Nah, nggak usah jauh-jauh kita menggunakan ilmu-ilmu yang yang bertentangan dengan akidah ya, kayak pelet, terus pelet, terus kita kayak susuk, terus yang kayak gitu-gitulah, kedukun ya, amit-amit ya. Kita bisa gunakan kekuatan asumsi ini. Caranya sama aja, kita menanamkan keyakinan di bawah sadar kita atau belief system di dalam diri kita bahwa segala sesuatu yang kita temui itu semuanya baik sama kita. Misalnya ada orang tuh yang kayaknya sama orang lain mungkin jutek ya, ngadepinnya kemudian kayak acuh tak acuh. Nah, gimana supaya orang itu nggak kayak gitu kalau menghadapi kita gitu? Bisa banget gunakan hukum ini. Aku sering banget pakai hukum ini ya, untuk mencapai kesuksesan dalam aku berurusan apapun gitu. Nah, selalu berhasil. Misalnya nih, si A gitu, kalau hati-hati ya kalau ke si A itu urusan sama si A itu pasti lama, pasti gitu-gitulah, jelek-jelek gitu ya. Kita tanamkan aja, enggak. Si A itu pasti baik sama aku. Si A itu akan memudahkan urusan aku. Ya, si A itu baik banget sama aku. Dia akan selalu memudahkan dan menuruti apapun yang aku mau. Dia selalu mengikuti apapun yang aku inginkan. Nah, terus-terusan kita asumsikan kepada si A itu seperti itu. Terus-terusan sampai kita merasa yakin bahwa orang itu ya baik sama kita. Itu asumsi kita tuh sudah benar-benar tertanam di bawah sadar kita, benar-benar kita ada belief system bahwa orang itu pasti baik sama kita. Coba datengin berurusan sama dia. Aku jamin 100% orang itu akan baik banget ngelayanin kamu atau ngelayanin kalian. Nah, aku sering udah kayak gini gitu. Itu nggak usah pakai mantra-mantra, pakai kedukun atau ya tadi pelet atau susuk, amit-amit jamu baik ya. Cukup kita nanamkan keyakinan dengan asumsi-asumsi baik terhadap segala sesuatu yang akan kita temui atau yang akan kita lakukan atau yang akan kita ingin datangkan dalam hidup kita. Nah, kalau aku asumsi ini lebih ngena daripada loa. Kalau lo sebenarnya ngena juga sih sebenarnya, sama-sama ngena gitu. Cuman kalau asumsi ini lebih cepet ya,
lebih cepat kerjanya karena kita selalu asumsikan sesuatu itu seperti apa yang kita mau kayak gitu. Dan pada saat emang kita temuin itu ya sesuai dengan asumsi kita. Dan aku suka hukum asumsi ini karena lebih cepat masuk ke bawah sadar aku dan lebih cepat mewujudkan apa yang aku mau. Asumsi ini mempengaruhi atau untuk menarik impian-impian kita, bisa. Tapi kalau impian apa dulu nih, misalnya ke orang atau ke barang, ke harta, itu juga sama dengan the law of attraction ya, perlu proses karena sesuatu nggak ada yang instan ya teman-teman. Jadi perlu digarisbawahi itu. Nah, semakin kita bisa menghancurkan mental block kita atau menanamkan keyakinan di bawah sadar kita bahwa aku bisa, itu sesuai dengan apa yang aku mau. Nah, semakin kita yakin dan nggak kepikiran lagi, artinya kita benar-benar sudah mantap ya sama apa yang kita tuju itu, ya asumsi itu pasti akan bekerja. Sama juga dengan doa ya, jangan diharap-harapin, jangan ditunggu-tunggu, apalagi ditanya-tanyain gimana prosesnya. Nah, aku rasa semua doa-doa ya intinya kita tuh harus pada posisi keberserahan ya. Nah, kalau kita nggak berserah itu lama prosesnya. Tapi semakin kita berserah, semakin kita let go, itu akan semakin mempercepat asumsi kita dalam bekerja. Asumsi hal-hal yang membuat kita khawatir, membuat kita cemas, membuat kita nggak nyaman, ya lebih baik kita berasumsi hal-hal yang baik, yang membuat kita senang, yang membuat kita nyaman. Kan toh asumsi yang membuat khawatir dan asumsi membuat kita hati nyaman itu sama-sama belum terjadi. Kalau sama-sama belum terjadi realitanya, kenapa kita memilih mengasumsikan hal-hal yang nggak menyenangkan kita? Ya asumsikan aja hal-hal yang menyenangkan kita, toh sama-sama belum terjadi gitu loh. Dan kemungkinan yang akan terjadi adalah asumsi-asumsi yang sudah kita tanam ke dalam diri kita sendiri yang sampai membuat kita meyakini akan asumsi yang kita buat sendiri itu gitu. Ini bebas ya, itu pilihan Tuhan, memilihkan jalan, terserah kita mau kemana. Jadi asumsikanlah atau pilihlah asumsi-asumsi baik untuk diri kita sendiri ya. Kalau diri kita penuh dengan kebaikan, kenyataan hidup kita juga penuh dengan kebaikan ya kan, otomatis kita juga akan mudah membagikan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Jadi kan kalau kita sukses, kalau kita bahagia, otomatis kan kita itu juga yang akan kita bagikan ke orang lain, bukan hal-hal yang nggak ada di diri kita gitu. Nah itu juga sih tujuannya, supaya orang-orang di sekitar kita, siapapun, semakin banyak orang yang bisa juga menikmati apa yang kita rasakan. Oke, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.